Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang bola terkait masalah Shopee Liga 1 2020, yang mana hari ini adalah match day ketiga yang super big match karena mempertemukan tim papan atas Persebaya Surabaya dan Persipura Jayapura. Pertandingan baru saja berakhir dan saya langsung buat videonya untuk review dari pertandingan match ketiga tadi. Untuk Persebaya dan Persipura ini merupakan salah satu tim yang pada Shopee Liga 1 tahun kemarin itu menduduki peringkat kedua dan ketiga. Makanya laga ini disebut super big match. Bukan cuma itu, pada laga ini berakhir dengan skor 4-3 yang mana total seluruh gol itu sangat bagus prosesnya. 7 gol yang sangat indah, 7 gol yang sangat memukau, dan 7 gol yang diciptakan oleh spirit masing-masing pemain di setiap lininya. Kita bahas satu persatu dulu. Pada kesempatan kali ini Persebaya Surabaya menurunkan starting line up yang sangat sesuai dengan prediksi kita bahwa laga akan berjalan sangat bagus. Kenapa? Di starting line up Persebaya Surabaya itu menaruh Irfan Jaya sebagai winger dan Mahmud Ed sebagai winger yang mampu menopang David Da Silva di depan, dengan dibantu lini tengah yang kreatif Makan Konate serta William sebagai gelandang bertahannya dan dibantu oleh Kambuaya. Nah, di sisi lain, di starting 11 line up yang diterapkan oleh Persipura Jayapura, mereka menggunakan posisi 4-3-3 namun dengan 2 AMF, yang mana notabene hanya mengandalkan satu striker murni, Boaz Salosa, dan dibantu oleh 2 AMF yaitu Thiago Amaral dan Lucas Mandoen, dan Todd Rivaldo Pereira, yang mana satu IMF lainnya adalah Gunansar Mandoen, dengan dibantu 2 gelandang bertahan M Tahir sama mantan pemain Kalteng Putra yaitu Takuya Matsunaga. Nah, dari 2 komposisi di lini depan dan lini tengah dari masing-masing kedua tim ini sangat memungkinkan bahwa setiap di detik-detik pertandingan yang berlangsung akan jual beli serangan. Dan ternyata benar. Pada saat kick off babak pertama dimulai, jual beli serangan pun dimulai dengan beberapa umpan 1-2 yang diterapkan oleh Persipura dan umpan 1-2 yang diterapkan oleh Persebaya Surabaya. Alhasil pada menit belasan Persebaya Surabaya mendapatkan hadiah penalti, yang mana Rumi Kek melanggar David Da Silva sehingga menyebabkan penalti. Namun terjadi kejutan, teman-teman. Hal yang tidak terduga, bahkan kalau setiap penendang Persebaya yang dilakukan oleh David Da Silva biasanya berujung gol pada saat penalti. Namun saat ini enggak, teman-teman. Dengan ketenangan Dede Sulaiman sebagai kiper dari Persipura Jayapura, dia mampu menahan dan menepis tendangan dari David Da Silva. Game on. Sehingga penyerangan 1-2 one to touch dari Persebaya dapat ditahan oleh lini tengah yang dikomandoi oleh M Tahir dan Matsunaga, sehingga terjadilah serangan balik. Banyak counter attack yang dilakukan oleh Persipura Jayapura untuk antisipasi beberapa gol yang akan diciptakan oleh Persebaya. Namun di babak pertama malah Persipura Jayapura yang mencetak gol duluan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain tengah Persebaya, sehingga berada di sudut yang kurang lebih hampir sudut yang bagus untuk mencetak gol. Dan ternyata benar, Thiago Amaral menjadi pembeda pada laga kali ini dengan tendangan yang melengkung dan akurat sehingga sulit ditangkap oleh kiper dari Persebaya Surabaya. Kalau kalian lihat, teman-teman, di tayangan highlight nanti, di YouTube nanti highlight
terkait masalah Persebaya lawan Persipura Jayapura, saya bisa kasih poin bahwa tendangan dari Thiago Amaral itu 8 dari 10, teman-teman. Sangat indah sekali. Bukan cuma itu, di proses gol kedua pun itu sangat bagus, teman-teman. Persipura Jayapura hanya mengandalkan 3 pemain, teman-teman. Hanya 3 pemain, yaitu Thiago Amaral, Todd Rivaldo Pere, sama Gunansa Mandoen. Sebelumnya dia ada Bos Alosa, namun di babak awal Bos Alosa itu mengalami cedera sehingga diganti oleh Yuko, yang mana Yuko ini merupakan pemain gelandang bertahan, sehingga posisi dari Persipura Jayapura sendiri sebagai strateginya yaitu menggunakan false nine, tidak ada striker murni semuanya menggunakan gelandang diamond di mana M Tahir, Matsunaga sama Yoko, terus di depannya itu Thiago Amaral, dan 2 orang di depan Gunansa Mandoen dan Rivaldo Verde. Itu sangat efektif, teman-teman. Bahkan di babak pertama Persebaya Surabaya, gol kedua itu juga kesalahan dari lini tengah dari Persebaya Surabaya, di mana Kambuaya kehilangan bola, disasar oleh Gunansa Mandoen dan diumpan teropas ke Thiago Amaral. Dan lagi-lagi Thiago Amaral menjadi pembeda dengan ketenangannya, dengan visinya bermain. Dia memplacing bola ke tiang 2 sehingga gol. Bukan cuma itu, dari gol tersebut langsung Coach Aji Santoso selaku pelatih dari Persebaya Surabaya langsung membuat kontra strategi dengan menarik Kambuaya yang notabene dinilai kurang dalam membantu penyerangan dan digantikan oleh pemain tengah dari Persebaya. Alhasil Persebaya mampu memperkecil kedudukan di babak pertama dengan umpan silang yang sangat bagus dari Mahmud Ed dengan melengkung dan hanya disambut oleh David Da Silva dan diceplokkan dalam bentuk gol. Dan itu sangat bagus, teman-teman. Coba lihat nanti highlight di YouTube ketika Shopee match day ketiga. Nah, di babak kedua Coach Aji Santoso sudah paham bahwa lini tengah dari Persebaya Surabaya kalah dari lini tengah Persipura Jayapura, sehingga pada saat babak kedua dimulai mereka lebih menekan melalui sektor sayap, tidak melalui sektor tengah. Karena apa? Karena Makan Konate sudah di marking dan David Da Silva juga di marking oleh back Ismail siapa itu? Center back dari Persipura, namanya Ismail. Itu di marking, benar-benar di marking. M Tahir marking Makan Konate sehingga lini tengah tidak berjalan. Akhirnya mereka melalui lini samping kanan dan samping kiri. Alhasil malah Persipura Jayapura yang menambah gol, teman-teman, yaitu dengan terupas yang dilakukan oleh Thiago Amaral ke M Tahir, yang mana notabene M Tahir ini melakukan sprint pendek. Seperti yang kita ketahui bahwa M Tahir ini adalah gelandang bertahan yang tidak mampu untuk berlari kencang, namun dia bisa beradu speed dengan pemain muda milik Persebaya yaitu Rizky Ridho di center back, sehingga menyebabkan gol dari Persipura Jayapura. Lagi-lagi Thiago Amaral menjadi pembeda dari pertandingan ini. Seorang gelandang yang mampu memberikan trupas-trupas yang sangat bagus kepada pemain-pemain dari Persipura Jayapura. Dari gol tersebut memicu semangat dari pemain Persebaya sehingga semuanya sporadis penyerangan dari Persebaya. Di menit-menit pertengahan babak kedua, Makan Konate mendapatkan space dan mampu menyilangkan bola dari lini tengah ke samping kanan pertahanan, di samping kanan penyerangan dari Persebaya, di mana di situ sudah disambut oleh Mahmud Ed. Dan Mahmud Ed sudah tahu kelasnya pemain Palestina ini memiliki tendangan-tendangan kaki kiri yang sangat memukau. Akhirnya dengan satu kontrol keeping dan placing, namun walaupun deflected tapi tetap gol, dan itu sangat baik dan sangat bagus. Bukan cuma sampai situ ternyata golnya, teman-teman. Golnya itu juga dari golnya Mahmud Ed tersebut memicu Persipura Jayapura untuk mencetak gol lagi. Akhirnya digantilah salah satu pemain untuk digantikan Fernando Pahabol. Nah, Pahabol bermain sangat bagus, teman-teman. Dengan umpan yang diberikan oleh Gunansa Mandoen dengan trupas, dia berlari kencang, keeping sebentar dan placing,
langsung 4-2. Gak sampai di situ, dari menit terakhir, 15 menit terakhir, gara-gara ketinggalan 4-2, Coach Adi Santoso itu mengganti beberapa pemain untuk penyegaran. Dan alhasil semuanya sporadis. Di 15 menit terakhir itu semuanya nyerang total dari Persebaya Surabaya, dan akhirnya mampu mencetak gol melalui Randy Irwan dengan umpan yang dilakukan oleh Hansa Muyama. Dan dari hasil kesemuanya yang setelah kita bahas tadi, bahwa permainan ini sangat menarik, permainan ini sangat mengundang tensi dari masing-masing supporter, sangat mengundang tensi dari masyarakat yang menonton, bahwa ini merupakan big match yang sangat sepadan, big match yang sangat seru. Walaupun dilakukan di kandang Persebaya, namun inilah Persipura, juara salah satu tim yang memiliki juara liga paling banyak di Indonesia. This is Persipura. Semoga di next selanjutnya ada laga-laga yang menarik dari Shopee Liga 1 2020. Thank you.